Pemirsa, operasi pencarian korban tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat memasuki hari ke-8. Jadi tim SAR gabungan kembali menemukan 5 bagian dari korban yang ditemukan tertimbun material longsor. Operasi pencarian korban tanah longsor di Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat sudah masuk hari ke-8. Tim SAR gabungan berhasil menemukan beberapa korban di lokasi pencarian worksite A1, A2, dan A3. Seluruh temuan ini kemudian diserahkan kepada tim Disaster Victim Identification Polda Jawa Barat untuk proses identifikasi, dan sampai hari ke-7 kemarin total korban yang sudah ditemukan itu ada 60 kantong, pemirsa, sementara 20 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Berdasarkan data tim DVI Polda Jawa Barat, dari total temuan 44 kantong diantaranya sudah berhasil diidentifikasi, sedangkan sisanya masih dalam proses pencarian identitas. Eta beda aja angin lebah. Sejumlah 60 body pack. Jadi hari ini telah ditemukan 5 body pack, sehingga total warga atau yang masih harus kita cari dari laporan awal jumlah 20 orang. Kemudian dari hasil assessment kita tadi mendengar mulai dari informasi yang dilakukan atau yang disampaikan oleh SMC, kemudian kita juga mendengar informasi yang disampaikan oleh Insiden Commander dari Masekda Kabupaten. Kita juga mendengar informasi dari teman-teman DVI, kemudian teman-teman yang tergabung dalam operasi ini. Akhirnya kita memutuskan bahwa operasi pencarian dan pertolongan terus kita laksanakan. Kalau begitu pemirsa, langsung saja untuk informasi terkini pagi ini kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah di sana. Kita langsung sapa, selamat pagi. Ardan, jadi bagaimana update pencarian jenazah korban bencana longsor sampai dengan hari ini? Ya, Jason dan juga Valen, di hari ke-8 ini memang sejumlah tim sudah mulai bersiap dan juga melakukan pekerjaannya sejak pagi hari tadi. Hari ini cuaca cukup cerah dan juga mendukung, dan bisa dilihat di belakang saya saat ini kerja-kerja dari sejumlah tim yang tergabung dari Basarnas, kemudian TNI, Polri, dan juga PMI ini sudah mulai bekerja. Kalau yang Anda lihat saat ini, Jason dan juga Valen, di layar kaca merupakan wilayah worksite A1 yang dilakukan proses pencarian. Di sini mungkin kalau bisa dilihat ada sekitar 3-4 ekskavator yang sedang bekerja. Namun di sisi lain ini sudah terlihat banyak juga ekskavator yang bekerja ini disebar. Kalau secara total alat berat ekskavator yang disiagakan oleh tim gabungan ada sebanyak 17 ekskavator. Dan memang cuaca yang cukup cerah ini mendukung kerja tim, karena setelah beberapa hari sebelumnya sempat terhenti karena cuaca yang buruk, begitu adanya hujan yang cukup tinggi ini menyulitkan petugas untuk melakukan proses pencarian dan juga evakuasi. Dan bisa dilihat juga, Jason dan juga Valen, ketebalan dari longsor yang tengah mengendap saat ini cukup dalam. Sejak hari pertama terjadinya longsor ini ketebalan bisa mencapai 8 meter. Dan kemarin saat konferensi pers yang dilaksanakan oleh Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i, ini ketebalannya bervariasi ternyata antara 6, 7 sampai 10 meter. Dan inilah yang menjadi tantangan sejumlah tim dalam melakukan proses evakuasi dan juga pencarian hingga hari ini. Dan memang rencananya ini para korban yang dicari, kalau dari daftar tim gabungan sendiri masih ada sebanyak 20 jenazah korban yang masih harus dicari. Sedangkan untuk jumlah jenazah yang sudah teridentifikasi, ini totalnya ada sebanyak 44 jenazah yang sudah diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Barat dan sudah diserah terimakan juga kepada pihak keluarga. Dan memang di sini terbagi kepada 5 area ataupun juga worksite, Jason dan juga Valen. Ada area A1, A2, A3, kemudian B1 dan juga B2.
Ini terbagi dari lokasi pertama kali longsor terjadi yang berada di mahkota ini di atas begitu, jaraknya kurang lebih dari tempat kami melaporkan saat ini sekitar 2 km, hingga di area A1 kami melaporkan. Ini terbagi kepada 3 area, dan di area dekat mahkota itu sebenarnya merupakan area yang biasa dilakukan latihan begitu oleh tim Tentara Nasional Indonesia, sehingga memang di sana cenderung ditemukan juga beberapa material lain selain daripada bebatuan ataupun juga material pepohonan dan juga mungkin jenazah yang memang sedang dicari. Namun di sana juga bisa ditemukan beberapa alat seperti persenjataan seperti itu. Dan ketika ditanyakan dalam konferensi pers kemarin kepada Kepala Basarnas, yang menjadi fokus utama tim gabungan adalah mencari korban jenazah sendiri, sehingga untuk material lain ini seperti persenjataan yang ditemukan ini akan dilakukan koordinasi dan juga pemberian kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini TNI ataupun juga kepolisian. Dan bisa kami laporkan juga Jason dan juga Valen, ini areanya memang merupakan perkebunan ataupun juga merupakan tempat tinggal tadinya. Namun sejak kejadian longsor yang terjadi pada hari Sabtu minggu lalu, ini sudah tertutup oleh longsor, dan kemarin Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan pihaknya sudah melakukan asesmen dan juga pemetaan begitu terkait dengan bagaimana teori aliran yang digunakan oleh tim Basarnas sendiri ketika bencana terjadi. Ini mereka menggunakan teori aliran sejauh mana sebenarnya korban ini akan tertimpa, kemudian titik-titik mana saja yang akan dilakukan proses pencarian. Dan hingga saat ini memang sudah berhasil terkumpul sebanyak 60 kantung jenazah ataupun body pack. Dan di hari kemarin, di hari Jumat yang merupakan hari ke-7, ini tim sudah mendapatkan sekitar 5 tambahan dari 60 tadi. Namun belum bisa ditentukan apakah itu merupakan bagian perorangan ataupun bagian tubuh ataupun body pack begitu. Sehingga harus diberikan dulu kepada tim DVI untuk bisa diidentifikasi. Dan saat ini masih sebanyak 20 jenazah masih dicari. Upayanya dimaksimalkan hingga 7 hari lagi ke depan, karena kalau dari tenggat waktu yang ditetapkan oleh Pemda sebenarnya adalah 14 hari masa pencarian. Dan kemarin di 7 hari pertama ternyata masih belum selesai semuanya, masih ada sekitar 20 korban lagi, sehingga pemerintah daerah setempat ini menetapkan untuk menambah hari sebanyak 7 hari ke depan untuk melakukan proses pencarian. Jason dan juga Valen. Baik, terima kasih. Jurnalis Metro TV Ardan Anugrah melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.